Shalom, anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, dan juga orang tua kami, kaum sepuh. Kita kembali akan belajar nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12 sampai ayat ke-17. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12 sampai ayat ke-17. Mari kita berserah diri kepada Allah di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami menyadari betul kekurangan kami, keterbatasan kami untuk memahami kesaksian firman-Mu yang hidup dalam zaman dan konteks kehidupan serta budaya yang khas kala itu. Sementara kami hidup pada zaman, konteks kehidupan dan budaya kami yang khas saat ini. Namun kami percaya Roh Kudus itulah yang akan menolong, yang akan menuntun kami, sehingga kami memiliki kekuatan untuk menyambut firman-Mu sebagai tuntunan hidup yang bermanfaat, berfaedah bagi hidup kami selaku orang percaya. Bimbinglah ya kami ya Roh Kudus, sehingga kami pun boleh terus menjadi pohon yang menghadirkan buah dari firman itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 12 sampai 17. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur karena saya pernah diberi kesempatan melayani juga sebagai salah seorang anggota tim pendeta Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan, bertugas secara khusus di Rumah Sakit Bayukarta. Salah satu pengalaman yang cukup unik, saudara, adalah ketika saya mendampingi pasien terminal. Pasien terminal ini, saudara, pasien yang di dalam diagnosa dokter penyakitnya sudah sangat berat dan tidak lama lagi akan meninggal dunia. Karenanya saudara-saudara, pengobatan yang diberikan bukan lagi pengobatan dalam bentuk menyembuhkan, tetapi pengobatan yang sifatnya paliatif
atau pengobatan untuk mengurangi rasa sakit atau penderitaan akibat sakit sebelum yang bersangkutan menemui ajalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa dari mereka masih bisa berbicara dengan baik dan mereka mengungkapkan kerinduannya. Sebagian ada yang masih menaruh harapan dan mereka berkata kepada saya kalau mereka masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, mereka ingin mengulangi hidup mereka lebih baik di hadapan Tuhan, lebih baik juga di hadapan sesama. Kalau waktu bisa diulang kembali, mereka sadar betul bahwa hidup mereka, yang mereka sadari sebetulnya juga tidak lama lagi, itu ternyata penuh dengan banyak hal yang menjijikkan. Beberapa dari mereka bahkan menceritakan kepada saya hal-hal yang sifatnya sangat pribadi yang menjijikkan tadi itu. Nah, saudara-saudara, mereka sangat rindu diberi kesempatan kedua oleh Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, soal kesempatan kedua itu juga yang sebetulnya menjadi pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Karenanya untuk membuat jemaat di Roma mengerti bahwa kesempatan kedua yang Allah berikan bagi umat itu sangat-sangat berharga, maka Rasul Paulus yang memang adalah orang yang sangat terpelajar bagi saya secara pribadi, sama halnya seperti banyak teolog mengakui bahwa Rasul Paulus memang orang yang sangat cerdas, maka beliau membingkai soal kesempatan yang kedua kepada umat ini dengan pemahaman yang sekiranya bisa dimengerti oleh jemaat di sana, yaitu hubungan antara Allah dengan umat itu adalah hubungan di mana umat diadopsi, saudara, menjadi bagian dari keluarga Allah, layak disebut anak-anak Allah. Nah, saudara, orang di Roma tahu betul kalau mereka membicarakan soal adopsi anak, maka itu adalah pekerjaan yang sangat rumit, saudara. Pekerjaan yang tentu harus melewati berbagai prosedur. Pekerjaan yang sangat-sangat mengundang kerepotan. Istilahnya, saudara, bagi orang Roma untuk mengadopsi anak itu ada sistem yang namanya patria potestas. Seorang ayah itu, saudara, mengendalikan betul secara penuh hidup anaknya. Mau mereka hidup miskin maupun ayahnya jahat, karenanya mendatangkan penderitaan bagi anak, tetapi anak tetap berada di dalam penguasaan dari ayahnya. Patria potestas. Karenanya sekalipun ada kesempatan bagi anak itu untuk bisa diadopsi oleh keluarga lain yang bisa membawanya lebih sejahtera, bisa membawanya lebih mengalami kebaikan, tetapi prosesnya panjang, sulit sekali. Patria potestas. Prosesnya dimulai dengan transaksi. Anak itu harus seolah-olah dijual, saudara. Sampai 2 kali dijual. Yang ketiga, sang ayah akan berpura-pura tidak membeli lagi anak itu. Lalu setelah itu tidak berhenti, saudara, maka sang ayah harus mengajukan soal anaknya yang akan diadopsi oleh keluarga lain itu kepada penguasa, kepada pejabat negeri.
Dan itu juga saudara belum tentu disetujui. Bahkan saudara-saudara, yang paling menyakitkan, orang atau anak yang telah diadopsi di dalam sistem patria potestas itu betul-betul diputus hubungannya dengan keluarga kandungnya. Kalau nanti suatu saat ketika besar dia rindu akan keluarga biologisnya, orang tua biologisnya, maka dia tidak boleh berjumpa lagi dengan keluarganya yang lama. Tapi saudara, sistem ini juga adalah sistem yang memberi manfaat bagi anak tersebut, karena keluarganya yang baru biasanya lebih sejahtera, lebih kaya, lebih bisa mendatangkan kebaikan baginya. Itu juga melalui sistem patria potestas memberi kesempatan agar anak ini betul-betul mendapatkan hak penuh seperti anak kandung. Diadopsi berarti menjadi bagian resmi dari keluarga yang baru. Kalau orang Kristen, gereja Tuhan, diadopsi oleh Allah untuk menjadi bagian dari keluarga Allah, itu berarti mereka diberi kesempatan yang kedua. Kesempatan yang berharga, kesempatan yang hanya bisa diterima oleh karena anugerah Allah di dalam Kristus Yesus yang berkorban dan menyelamatkan mereka. Kesempatan yang berarti bahwa mereka harus betul-betul putus dengan hidup yang lama, hidup kedagingan itu. Ketika mereka diadopsi, sesungguhnya mereka berhutang bukan kepada daging. Di dalam ayat yang tadi sama-sama kita baca, mereka harus hidup di dalam roh. Perbuatan-perbuatan mereka harus berkenan kepada Allah, dan roh itulah yang akan membimbing mereka. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita bahwa setiap kali kita menghirup udara pagi, kita masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan berbagai pekerjaan, masih bisa baca firman, masih bisa berbakti kepada Tuhan, masih bisa beribadah, masih bisa berdoa, masih bisa berada bersama orang-orang yang kita cintai. Saudara, itu bukan hal yang biasa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, itu adalah kesempatan yang kedua. Kesempatan yang menyatakan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak yang diadopsi oleh Allah. Mahal itu. Karenanya putuskan hubungan dengan hidup yang lama, hidup yang penuh dosa. Jadilah pribadi yang terus-menerus diperbaharui di dalam roh. Hidup kita semakin berkenan. Karena kesempatan itu suatu saat memang pasti akan berlalu. Dan kita tidak menyadarinya kalau kita tidak menghargainya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah untuk firman-Mu hari ini. Kami menerimanya sebagai petunjuk hidup yang harus kami syukuri. Di tengah hidup kami yang mungkin jauh dari Tuhan, yang barangkali sudah tidak layak di hadapan-Mu, kami diingatkan kembali bahwa kami telah diadopsi oleh Allah. Kami berharga, kami bahkan punya hak sebagai ahli waris-Mu. Karenanya biarlah hidup kami boleh terus tertuju dan dibimbing oleh roh itu. Sehingga Roh Kudus itu membawa kami untuk hidup semakin bertobat, semakin diperbaharui. Kami bawa hidup kami Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Dekap kami kembali dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh dipulihkan,
kami boleh bangkit kembali dari keterpurukan akibat dosa. Tuntun kami, agar kami layak Engkau panggil sebagai anak-anak-Mu. Dan kami layak untuk memanggil Engkau Abba, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.